dulu kalau nggak mandi tugas tuh dia udah dikasih minum aja lagi gitu makanya kita biar suruh nama jarang-jarang mengaji itu mantul ke Dewi Sartika mau beli pepaya Cakep. dimakan bersama istri tercinta. Cakep. Kalau pengen hidup bahagia tingkatkan terus iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sayyidil anam. Alhamdulillah ala jami'in ni'am az-zahirati wal batinah as-sabiqati wal lahiqah ad-dunyawiyati wal ukhrawiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadratul Mukarramun, Ketua DKI, Ketua DKM, kemudian seluruhnya yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Saya baru dapat satu nomor telepon Pak Ustaz, baru satu nomor telepon ya. Belum sempat ini. Ini saya bawa 3 ini. Yang satu buat saya gembira, yang satu bisa menghasilkan uang, yang satu bagaimana saya punya harapan. Karena dia bilang saya bawa banyak handphone. Saya bawa ya. Supaya punya harapan. Karena apa? Hidup ini Pak, Bang Faisal, hidup ini. Coba yang lain Pak, coba lain Pak. Pak Ustaz, live ya. Agak live ya. Ada yang tep layar, ada yang ngasih mau, ada yang ngasih buaya. Segar banget. Pagi hari ini luar biasa. Nikmat yang Allah berikan kepada kita benar-benar harus kita syukuri. Bagaimana wujud bersyukur nikmat tersebut? Gembira, ternyata gembira itu diperintahkan oleh Allah. Makanya pagi-pagi jangan cabut aja Pak Ustaz, aja ya pagi-pagi senyum gitu. Kalau hari-hari dimulai dengan gembira, udah tahu muka udah lecek, dompet lecek, muka gak ada ajar-ajarnya. Bisa kan senyum itu sedekah, ya nggak Pak? Senyum itu sedekah. Kalau bini marah, bini misalnya suka cerewet, udah bawa senyum aja. Allah firmankan dalam surah Yunus, Nabi Yunus ini Nabi yang terlalu mana bahaya mana? Di belakang kan? Nabi yang disersi lain dari tugas. Nabi Yunus dimakan ikan di dalam laut, kegelapan yang sangat gelap. Tapi di situ ada mutiaranya, ada ayat yang ke-58 yang nyuruh kita bergembira. Maka kalau pagi hari kita gembira, insya Allah sampai sore kita bergembira dan matinya masuk surga. Lah kita pengen masuk surga, hari-hari marah-marah mulu, cemberut mulu. Emang surga tempat cemberut? Jangan mimpi masuk surga. Kalau di dunia
Dia bawaannya kesel aja, marah aja. Dia bosan ya. Karena dunia ini cermin akhirat. Orang-orang surga terjadi di masjid, silaturahmi, makan-makan, jalan-jalan. Itu orang surga. Masya Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah wahai Muhammad. Ini dia ngomongkan saya. Allah firmankan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Penafsirannya, katakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu. Karena pada saat itu orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, para sahabat, terutama sahabat, kehidupannya luar biasa. Kehidupannya benar-benar mengikut bagaimana Rasulullah itu. Sehingga ketika dia mandang orang-orang kafir, mereka kehidupannya mewah, kelihatannya dunianya luar biasa, maka Allah ingatkan kepada umat pilihan ini, katakan wahai Rasulullah, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, atas karunia keutamaan nikmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kamu, hendaklah kamu bersyukur. Allah kasih kita, alhamdulillah pagi ini Pak, ya Allah. Saya punya adik, kebetulan saya pernah tugas di Kalimantan. Ya, Pak Ustadz ya, saya habis ya, anak saya bawa anak 2, 4 anak saya promosi, soalnya saya belum punya cucu, belum punya mantu. Saya baru balik, ganteng-ganteng, Pak Ustadz. 2 anak Mesir, yang satu di Muhammadiyah dokter. Ada yang satu lagi perempuan, dokter juga, dokter kecantikan. Tapi bukan suatu kebanggaan. Kebanggaan itu ketika kita dekat kepada Allah. Dunia ini apa yang dibanggain lagi? Gak ada yang dibanggain. Dunia ini semua biasa. Amal kita nih, sholat subuh kita nih, mudah-mudahan duduknya kita di sini menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Masya Allah, nikmat. Kagak ada kenikmatan, kagak ada kebahagiaan kecuali kita ini. Saya punya adik itu sekarang masih di Mekah. Kalau di Kalimantan ada hidayah, ada apa Pak? Hidayah. Ya gue mau batin. Kalau di Pontianak ada lagi namanya Nyai Vera. Dia itu kalau pagi ngajarin sama saya, kamu ketawa, Nasri, dia nggak apa-apa. Yang penting kan happy ya nggak gue. Pagi-pagi dia kasih tahu ke saya, ke istri saya. Yo, kalau orang Kalimantan bilangnya yo, buka pintu, baca Bismillah. Kalau kamu lihat itu berkah yang diturunkan oleh Allah seperti hujan deras. Jadi bisa lihat Pak, berkah yang diturunkan oleh Allah itu yo bisa lihat. Karena lagi bicara saya, Ustaz, lagi di mana? Ada istri saya. Yo, buka pintu, baca Bismillah. Minta sama Allah. Itu kalau kamu lihat seperti hujan deras pagi hari. Enggak berkata ya. Ternyata memang Rasulullah doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah umatku di waktu pagi. Sempurnakan sampai waktu Islam. Tidak saja. Sempurnakan sampai waktu Islam. Berkahnya kita sempurnakan. Dan lihat dari masjid ini Pak, nawaitu anak takifa fi hajal masjid. Biar sempurna duduknya kita di sini, itu Insya Allah. Kayaknya pantatnya kagak ada yang bergerak, soalnya nasinya udah disiapin. Alhamdulillah. Masya Allah Pak. Nikmat apa lagi yang paling nikmat setelah Allah kasih nikmat iman dan Islam kepada kita, kecuali nikmat ketaatan ini, kebaikan yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Ketika Allah sayang kepada hamba,
Allah gak berikan kepada hambanya itu jabatan, kedudukan, kekayaan. Allah gak kasih kepangkatan, Allah gak kasih kekayaan. Kalau kekayaan itu suatu kemuliaan, tentu orang yang paling mulia itu Qarun. Kalau jabatan itu suatu kemuliaan, tentu orang yang paling mulia itu Fir'aun. Jabatannya dia, Masya Allah, dikatakan dia ngaku sebagai Tuhan, tapi laknatullah alaihi, laknat oleh Allah. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ya Pak Jamiyah ini ya, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah hendak memberikan kebaikan kepada hamba, Allah pahamkan dia ada pelan-pelan, iseng-iseng, dewe-dewe, apa kerja kita atau Ustaz? Jalan ke masjid barang siapa yang berjalan di waktu gelap. Hari kiamat udah ada lagi matahari mau bulan gelap itu Pak. Allah akan berikan cahaya nanti ketika waktu itu. Maka berjalan kita ke masjid Pak, setiap langkahnya menggugurkan dosa, menambah pahala, mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nikmat luar biasa. Ini keberkahan yang luar biasa. Ini yang harus kita bergembira. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini saya bisa ke masjid. Ini proyek itu diurusin. Ya. Dengar ajan, panggilan proyek lagi yang dipikirin itu bahaya. Proyek besar ini, mana yang lebih besar? Berjalan menuju masjid. Mana yang lebih penting? Panggilan mana yang lebih penting selain panggilan Allah? Karena Allah. Maka kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Saya ingin jemput, jangan cepat-cepat bunyi. Masih lama, saya akan duduk di sini, ya. Silakan ya, yang lama, jangan cepat-cepat bunyi. Sudah diacap tadi kalau berhenti ya Pak ya, gitu. Ya beres sudah. Masih resep saya Pak di sini, masih resep ya, masih resep. Karena saya masih resep. Janganlah bunyi nit. Ya salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergilirkan kehidupan kepada kita supaya kita tahu bagaimana caranya mensyukuri nikmat Tuhan. Tadi saya pantun itu kalau ingin hidup bahagia, perkuat iman dan takwa. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang fleksibel, luas, nggak kaku. Orang yang senantiasa, kalau kata orang Jati Keramat, aja mukanya Pak, udah punya duit, nggak punya duit, mukanya seneng aja dilihatin Tuhan. Ini mah ibadah kayaknya mukanya kayak orang ibadah, tahu? Serius, nggak usah serius-serius. Kalau kata orang Jati Keramat, yang penting badan sehat, makan enak. Susah kan kalau berat lancar. Begitu kan. Lihat kawan senang, alhamdulillah ya Allah. Kelihatannya lo sehat banget. Lo dapat rezeki ya. Ada teman datang senang. Enggak ada teman datang, kita datang ke teman kita. Silaturahmi jangan lebaran doang, Bang Ustaz Faisal jangan. Lah kalau di rumah lagi bete banget, jangan silaturahmi, niat silaturahmi. Ya Allah, kalau kita pikir apa yang diinginkan Allah kepada kita, apa yang Allah kehendaki dari kehidupan kita ini, Allah tidak bisa apa. Allah hanya ingin bagaimana kita ini hidup bahagia, hidup senang.
itu yang disunahkan baca doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Yang pertama bahagia ini. Yang dicari bahagia kan. Maka kalau ini bawa ya, udah gak usah semuanya jangan dipikirin ya. Sampai rumah juga ini bawa dulu ya, udah begitu aja ya. Makin dia makin bawa senyum. Jadi kita belajar gini bahagia. Gak semenjak dari kehidupan begitu. Ada enak, ada gak enak. Wanabluhum bisarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Allah akan berikan kepada kamu kemudahan, kesulitan, semuanya masalah datang terus kepada kita. Fitnah, ujian, wa ilaina turja'un. Bini marah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Saya kata kalau bini saya marah makin cakep ya Allah. Makin marah makin kita deketin saya kata ya Allah. Dua laki-laki kalau saya dibutuhin mati saya malah saya dua sih. Tapi alhamdulillah gede-gede banget. Saya bawa dua. Perempuannya dua, laki-laki dua. Dalam kata saya, tapi itu punya cucu punya wanita. Saya bawa saya pasang. Ikhtiar namanya. Dalam rangka apa? Biar nanti ada yang meneruskan. Karena kebahagiaan itu bukan hanya dengan agama, kebahagiaan itu hanya dengan ketaatan. Allah menentangkan kebahagiaan itu hanya dengan seperti ini. Kalau kita menganggap perkara ini perkara kecil, perkara yang remeh, sholat subuh ini perkara remeh, maka di hadapan Allah kita ini orang yang remeh. Kalau kita menganggap sholat subuh ini perkara sepele, maka di mata Allah kita orang yang sepele. Maka kalau kita ingin bagaimana tinggi derajat kita di sisi Allah, kita tinggikan perkara-perkara yang Allah cintai, yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang ini masih tanggal 18 bulan Muharram. Kalau ditanya, pengen nggak tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin? Pengen nggak Pak? Imam Ali karramallahu wajhah katakan, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dia orang yang beruntung. Lain Pak Ustaz, belum mau lain Pak. TikToknya kebanyakan nonton tahu. Barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun yang kemarin, ini orang yang rugi. Dan barang siapa yang tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, ini orang yang celaka. Maka terlambat. Terus bagaimana sikap kita supaya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin? Bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sinyal kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18 atas. Allah ingatkan kepada kita, yang pertama kita harus introspeksi. Tahun ini saya harus lebih cepat datang ke masjid lebih duluan. Kalau udah waktunya sholat saya harus ada lebih dulu. Karena setan itu Pak nggak bakal larang kita sholat, cuma dia bisikin belum aja, tas dulu. Kadang Pak Haji belum lewat, ntar aja dulu. Kadang lagi biji pun kadang-kadang begitu lagi Pak. Kemarin sih Pak Haji banget aja begitu. Pak, setan tuh suka begitu, suka udah masih setengah berat, tanggung masih setengah berat. Pas aja baru aja. Setan itu pintar banget nunda-nunda. Maka Allah ingatkan bahwa ibu bersegera. Bagaimana kita introspeksi tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin? Yang pertama, Allah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah setiap diri, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri
mempersiapkan bekal apa yang akan dibawa. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwa kepada apa yang kita siapkan. Kalau para sahabat tadi Rasulullah bahkan diganjel perutnya, bahkan sahabat ada yang berdarah-darah, berpayah-payah memperjuangkan agama Allah. Kita sampai Islam ini karena pengorbanan dakwahnya para sahabat. Tanpa mereka usaha, maka kita tidak akan merasakan kelezatan iman, kelezatan berada di Masjid Al-Mubarak yang penuh berkah ini. Amin ya Rabbal alamin. Sekarang kita bagaimana nanti di hadapan Allah? Kalau jalan ke masjid aja udah malas, sholat berjamaahnya udah malas, nanti kalau mati minta disolati berjamaah. Kasih tahu ke orang, tapi jangan dikatain ya. Wah, jangan berjamaah. Ntar kalau sholat tuh sholat sendiri aja, kalau mati dah. Jangan digituin, jangan bercanda sudah bagian. Bagaimana caranya? Supaya lu kan nanti kalau mati sholatnya dia jadi berjamaah, bukan sholat sendiri kan, berjamaah di masjid. Kenapa? Sekali sholat berjamaah. Siapa tahu ketagihan, bujukin orang, bujukin lah. Adalah ini wajib disuruh. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, hari ini saya target siapa yang berfungsi. Rasulullah itu kalau ada yang tidak datang dengan bagi Rasulullah di mana ya, cari datangin. Pak Ustaz nanyain dong, boleh kain tanyain, dia kangen banget sama lu baru sekali-kali yang masjid, gitu. Iya. Niat silaturahmi, bang, kalau silaturahmi bang, jangankan lagi di akhirat, pahalanya di dunia itu udah disiapkan. Mau minum apa sih? Kopi dia, yang paling ada yang mana tuh? Karena silaturahmi, rasa silaturahmi baru aja, jadi insya Allah. Belum nyampe di akhirat, di dunia udah ditawarin, kadang tuh minta lu beli kue, gak ambil di jalan belakang, gak beli kue, makanan aja ya. Enak banget bang orang yang beriman. Makanya Rasulullah itu heran-heran dengan orang yang beriman. Kalau dia dapat iman, dia bersyukur jadi pahala. Kalau dia dapat kesusahan, dia sabar dapat pahala lagi. Apalagi sholat subuh pulang jadi siapin nasi uduk, wangi banget kan? Ya Allah. Maka ayo kita itu. Dibandingkan kesulitan yang Allah berikan kepada kita, lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Betul tak Pak? Ya Allah, bisa melihat mata kita, coba kalau bisa lihat Pak. Kata Haji Omar, ada judul lagunya Buta, tapi saya nggak nyanyiin soalnya kalau saya nyanyi harus satu album kelamaan. Kalau kita dikasih nikmat ini di umat Allah dan busuk. Kalau kamu itu nggak bisa itu. Walaupun daun-daun kertas, ranting-ranting pohon dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, nggak akan bisa menghitungnya. Ya Allah, lihat orang tersenyum seneng banget. Makanya jangan cemberut aja, bagaimanapun jangan cemberut, bawanya senyum. Lihatin orang, ajar senyum, ya Allah bang. Dunia pun akan tersenyum, Allah, malaikat akan tersenyum kepada kita. Pagi ini bang, jangan sia-siakan sholat subuh. Habis sholat subuh, jangan langsung pergi, jangan. Sempurnakan keberkahan waktu pagi itu. Kalau kata guru saya, Al-Mahfurlah di Musim Kamil, itu saya sekolah sana. Walaupun saya madrasah di Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, kalau nggak bersekolah, oleh berbuat masuk sekolah negeri, norak. Dan maaf ya, madrasah itu kan, sekolah Islam itu kan, anak saya itu saya masuk ke semuanya sekolah Islam. Empat-empatnya saya masuk ke pesantren orang saya. Bagian saya masuk polisi anak saya. Jadi malah tua saya ke Kalimantan. Lah anak masuk ke dokter, malah saya masukin rumah Quran. Lagu apa tuh aja boleh katanya. Anak mau masuk ke dokter, dia masuk ke rumah Quran. Dia masuk ke rumah Quran di mana bang? Di Depok ya. Nah, orang pengen masuk ke dokter, anak juga dimasuk ke rumah Quran katanya. Dia nggak tahu.
tahu bahwa Al-Quran itu Masya Allah. Kalau kita memahami Al-Quran itu, ya kul bifadlillah wa birahmat. Penafsiran dari ulama Arab Saudi Arabia, Al-Quran itu keutamaan yang luar biasa, nikmat yang paling besar, kebanggaan yang paling dibanggakan. Barang siapa yang begitu banyak hajatnya, dia tidak sempat minta dan membaca Al-Quran, Allah akan sampaikan hajatnya tanpa dia minta. Amin ya Rabbal alamin. Dimarahin sama mertua saya, bukan ngomong mertua saya. Mertua saya orang baik, ya kalau dia ngomong terus. Iya, kalau sudah masuk ke dokteran, kalau masuk ke rumah Quran, lagu apa baca Quran katanya? Nggak nyambung. Emang Islam itu kalau dipikir akal nggak nyambung. Terus saya berkata, dari mana duitnya polisi kalau gajinya cuma 5 juta? Nggak ada yang mau kita di kampung. Maka terus kita yakinkan kepada Allah bahwa Allahul Khaliq, Allahur Razik. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kita. Bagaimana mewujudkan yakin yang kuat itu? Terus konsisten, buat amalan, istiqomah. Maka di tahun yang baru ini, bulan Muharram ini, ayo kita introspeksi amal-amal kita bagaimana. Sholat berjamaah kita bagaimana 55 waktunya? Konsisten kan? Kalau kita memahami rakaat qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat. Salat sunat wajib atau salat sunat subuh ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka kita pandang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan keutamaan yang luar biasa kepada kita dengan iman dan Islam ini. Maka kita harus bergembira. Alhamdulillah, enggak apa-apa gua punya ini, yang penting gua punya Allah. Enggak apa-apa boleh tinggalkan manusia, yang penting gua kan ditinggalkan Allah. Orang boleh punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Alhamdulillah saya masih dikasih sehat, masih bisa sholat berjamaah di masjid Al-Fatihah. Karunia yang besar yang Allah berikan disebut-sebut. Kalau dari sebut-sebut nanti orang lain yang menyebut, lu ke masjid dulu, nggak tahu pengalaman, begitu jadi akhirnya hilang kan Pak. Alhamdulillah Pak, saya sekarang masya Allah rajin saya ke masjid. Bukan pengen dipuji, ria nggak masalah. Kalau dikasih ini nikmatnya luar biasa, sebut-sebut. Pak Amma bini amati rabbika. Kalau nggak disebut-sebut, Pak tahu kalau nyebut yang lain, nyebut bola, nyebut ini, iya ya. Hadiah musim Piala Dunia ini, lupa sama sholat. Bener Pak. Saya mau orang ngomong bola, saya mau bola amat, nggak dengerin. Tapi saya tonton aja. Kalau di lapangan waktu, kalau ada banyak kalau ngapain pun malam-malam. Tinggal kita nonton highlightnya aja. Yang kita hobi, orang kita hobi Pak. Dari masih kecil juga. Ya. Jangan sok-sokan ya. Orang nonton bola dimarahin, jangan. Ya temenin. Bisa kalau kita tidak nonton bola, kita temenin bola ke masjid gitu. Gimana dalam rangka apa aja. Orang nonton bola dimusuhin, orang main campur dimusuhin, dia senengin. Oh gitu ya. Ajarin saya kan. Nanti ajarin lagi kemarin ya. Udah Pak. Saya orang main catur saya temenin. Tadi ada bisa sampai jam 12 apa? Ji, main catur dulu ayo. Saya temenin dulu. Yang penting hidup kita ini Pak, bagaimana manfaat. Orang senang sama kita dalam rangka dakwah aja kepada kebaikan. Ini mau ibadah kayaknya serius banget ibadah. Yang ibadahnya nggak kayak dia atau kambing misalnya. Jangan. Kita bagaimana ibadah ini bahagia, menyenangkan. Orang seandainya jauh dari ibadah, dia lebih baik daripada kita.
Siapa tahu nanti di akhir kehidupannya dia bertobat lebih taat, saya belum tahu. Maka hormatin orang yang di luar sana tuh. Allah enak jadi beliau bang ya. Kayaknya hidupnya enak banget. Allah tahu hidup banget. Saya lihat abang kehidupannya enak banget. Ya Allah, apakah saya pengen pulang kalau saya pengen belajar meramal? Gitu ada gitu. Tunjukkan bagaimana empati ketertarikan kita kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga tertarik dengan kita. Tunjukkan sayang kita kepada semua yang kita jumpai, orang-orang yang kita jumpai, perhatian kepada orang kita tunjukkan. Kadang-kadang kita coba jadi kamar seperti ini. Puji, banget puji. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jadi kamar seperti ini. Jangan begitu bang. Kalau kita sayang sama segala orang yang kita susah, kita merasakan susah. Kalau kamu sayang dengan semua makhluk yang ada di dunia, kamu akan disayang oleh makhluk yang ada di langit. Ayo, ini masih bulan Muharram, mana kebaikan-kebaikan kita tingkatkan, terutama masjid ini. Sumber daya terbesar di Indonesia ini bukan sumber daya alam. Soalnya yang masuk ke negara pajak cuma semua dari pajak, katanya gitu katanya. Bukan sumber nikel, tambang emas masuk ke Afrika. Bukan itu kan, bukan apa yang ternyata. Gak usah kita harap, tidak usah. Sumber daya yang paling besar di Indonesia ini bukan manusianya, bukan. Nonton bola semua, Pak. Waktu di mana-mana kafe ramai banget, gua masih lihat kalau mulai malam. Makanya malam minggu kemarin saya datang kemari jam 11 juga mau Polres. Pagi kita kumpul antisipasi yang kebaktian, yang nonton anak-anak mau sampai pagi juga kan antisipasi supaya aman. Maka penting bagi kita potensi yang besar yang dimiliki Indonesia ini adalah masjid. Kalau masjidnya makmur, ya Allah, janji Allah, walau karena ahlal Qur'an amanullah, dan fatahna. Kalau saja penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu tempat beriman dan bertakwa, Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tambang emas, nggak rasain emas kita. Nikel nggak ngerasain, plat itu ngerasain, saya motor listriknya Pak ya. Itu nggak penting, yang penting di masjidnya. Di Indonesia ini ada 1 juta masjid. Kalau umatnya punya kesadaran memakmurkan masjid, ya Allah, berkah kehidupan. Kaya semua orang, Allah. Kalau kita merasa sulit, merasa susah, itu kenapa? Kita belum merasakan kelezatan ibadah, pengajian, maunya paling belakang, mau paling belakang. Kalau sholat Jumat, udah paling ujung, waktu datang. Dari ngomong anak saya belum mau ada masih berbau di sejak pertama. Kalau mereka mengetahui keutamaan saf yang pertama, mereka akan memperbukakan. Kalau mereka mengetahui keutamaan, artinya apa? Bagaimana caranya kita pikirkan kebaikan-kebaikan di tahun yang baru. Mana yang belum saya laksanakan tahun ini, kita laksanakan. Kita tingkatkan lagi, kita makmurkan lagi masjid-masjid kita, karena ini sumber daya yang luar biasa. Kalau masjidnya makmur, ya Allah, berkah luar biasa. Maka setiap kita punya tanggung jawab. Hari ini sampai yang saya mau datang ini, saya mau ajak ke masjid. Ya Allah, kita pikir untuk kebaikan, ngajak orang supaya taat, luar biasa. Ajak dia ke masjid. Kalau sehari 1 Pak, berarti sebulan 30 orang. Kalau 1 orang 30 orang, pakai buat yang masjid Pak. Ya Allah Pak, apalagi subuh-subuh ini sedekah sungguh luar biasa. Kalau nggak bisa sedekah, jangan malu agak ngaji.
Mereka mampu kan, pada duit ke pengajian. Mungkin air ngajinya kagak, sedekahnya kagak. Nggak bisa sedekah pakai uang, pakai tenaga, pakai senyuman. Ngangkutin piringnya, pakai semua apa yang kita punya kita korbankan ini buat agama. Kita tolong ini agama Allah, pasti Allah akan tolong kita. Jadi Allah dalam Al-Quran, intan surullaha, kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu, Allah akan lakukan apa keinginan kamu. Maka penting bagi kita, ayo kita tingkatkan terus. Bagaimana tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bagaimana keramahan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita tingkatkan dengan cara yang membahagiakan. Paling tidak nih, yang paling membahagiakan itu bang, ini kita ada satu jadi kursi target bang. Berapa orang yang saya datangin ke rumah Pak Kiai, saya datangin Pak Ketua DKM, seksi rupiah, saya datangin kita berdua kita lagi ke sana. Ngopi lagi sama bang ya, nyala udah bang. Dan siang setelah kami ke sana, minimal kalau 25 orang nyanyi dulu bang, nyanyi. Datangin ke seorang datangin ke rumah. Niatnya silaturahim, karena silaturahim itu perintah Allah. Perintah Allah untuk saling kenal perintah Allah. Rasanya kalau udah datang ke rumah ada chemistry, kita masuk sekolah dulu misalnya. Kalau kita main ke rumahnya itu sampai udah tua berputus kalau nggak dulu ingat aja. Coba lihat besok main ke rumah dia, rasanya bayang-bayang ya Allah. Tingkatkan silaturahmi kita, keakraban kita, mahabbah kita, kasih sayang kita tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Silaturahmi yang putus. Makanya saya buat ini. Saya senang banget tadi. Gila apa saya pak? Saya bilang sama bini saya nih, pokoknya jam 3 gua bangun di 12 gua bangun. Tapi kata saya gila, saya senang. Resep aja bapaknya. Semua ibadah kita jadikan sesuatu yang membahagiakan. Kalau datang ke masjid nggak bahagia, nggak senang, ini bukan ibadahnya yang nggak menyenangkan hati kita yang masih tertutupi kalbu. Bagaimana ibadah itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menjadi kebutuhan. Bukan keterpaksaan. Kalau jadi kebutuhan, rasanya kalau saya ke masjid hadir, kurang ini. Saya jadi polisi paling senang pak. Hobi banget jadi polisi. Datang sama saya sore-sore kemarin misi di Tangerang, habis Tangerang udah sampai asar. Karena di sana hobi lagi pak. Sebat dulu kan ya kan? Ya, hobi dulu. Nyampe rumah asar. Rasanya gue belum ke kantor, pergi lagi saya kantor sama-sama aja ya, pergi lagi saya kantor, resep saya mah. Begitu juga bagaimana soalnya semua aktivitas kita itu dibuat happy, dibuat menyenangkan. Ketemu bini mau tidur, bikin bini senang. Bagaimana supaya bikin bini senang bang? Ya Allah, aku ridho engkau menjadi istriku mah. Mudah-mudahan engkau dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, rezekinya dibanyakin. Kalau besok nanti ini kita masuk surga, kita nggak tahu, kita udah mati. Doa itu doa sendiri. Ya Allah, aku bersyukur kepada ya Allah, Kau karuniakan amanah istri yang soleh ini ya Allah. Jaga dari sesuatu yang membahayakan ya Allah. Banyakin rezekinya ya Allah, luaskan rezekinya ya Allah. Pertemukan kami di surga nanti bersamanya ya Allah. Ya Allah, kalau ini kita gituin banget senang. Kita yang mulai jangan nungguin bini doain kita. Rezeki agak susah banget, rezeki agak susah. Ulama bagi tahu kepada kita.
doa wanita solehah lebih utama daripada 70 wali. Kadang-kadang kaum ini dimusuhi mulu, dulu mah disayang banget waktu masih pacaran. Mana ibu nggak ada ya? Bisa nggak ibu nggak ada dasar. Ada ibu, ada alhamdulillah. Saya minta doa. Ya Allah, Bang, lihat Nabi Allah Ibrahim karena bininya ridho. Luar biasa semua anak-anaknya jadi kami. Baginda Rasulullah, Siti Khadijah ridho dengan baginda Rasulullah. Maka masya Allah. Ini kadang-kadang ini kita susah lihat dirinya, Bang. Bini musik waktu masih pacaran dia jalan-jalan. Sekarang udah, Bang, gue capek banget nih. Balik jalan mulu, ya kan? Setelahnya ini bukan minta apa-apa, dia jalan-jalan udah gila kan, dia jalan-jalan. Kata Bang Gio, kata dia ajak ke Indomaret aja udah resep kan. Dia ajak ke Indomaret udah resep. Ajak aja jalan apa? Lagi gue susah-susah duit jalan-jalan mulu, ya hilangkan ya Allah. Ya ini ntar rezekinya Allah kasih lagi. Kalau nyenengkan nyenengin diri itu kan ya Allah. Allah senang kepada kita. Kalau Allah bersenang sama kita, rezeki kita gampang aja bawaannya. Anak anak, alhamdulillah. Anak saya bawa. Anak saya marah nggak masuk? Ya Allah, anak saya marah. Anak saya marah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Anak disuruh sholat nggak mau, alhamdulillah ya Allah. Berarti masih ada kesempatan lagi besok saya ngikutin anak saya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau masih kasih anak. Nikmatin terus Bang. Sesuatu yang gak menyenangkan kepada kita, ingat Allah. 50% dibantu oleh Allah diselesaikan masalah kita. Kalau ada sedih hati kita, kedengkian, kesel, dongkol, sabar aja ya Allah. Banyak banget nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana caranya meningkatkan menghalalkan nikmat-nikmat tersebut? Tidak ada cara lain, Pak. Kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, amalia kita tingkatkan, kerja lain. Jadi Allah dalam Al-Quran, man amila shalihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang banyak buat kebaikan sama tetangga enak, ada kadang-kadang sholat terbalik, tapi sama tetangga nggak kenal. Bagaimana itu Pak Ustaz? Lalu hanya nama lu berdeketin. Kalau dia nggak mau kenal, lu deketin mau sholat kenalin. Nanya lu, ngadu lu Pak Ustaz. Kalau tetangga nggak mau kenal sama kita, lalu kita kenal sama dia. Ngarepin orang dulu, deket sama dia. Dia mau masukin bahasa jadi lama saya tahu. Kalau dia begitu, kita jangan begitu. Doain paling enggak ya Allah, mudah-mudahan saya dilembutkan hati saya ya Allah, supaya saya bisa punya tetangga yang menyenangkan ya Allah. Ngarepin orang berubah, kita gak mau berubah. Kata saya itu ngomongnya, ayo kata baginda Rasulullah, mulai dari diri kita. Masih di bulan Muharram kita tingkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita, amalia kita. Kalau amalia kita tingkatkan, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada kita. Man amila shalihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan kasih kehidupan yang baik, tetangganya baik, teman-temannya orang baik. Al-mar'u ala dini khalilihi. Kalau temannya orang baik, nanti itu di sana kalau kita di surga nggak ada, dicariin. Aduh, mana teman kita yang biasa di masjid, cari teman yang baik di masjid al. Yang kedua, supaya meningkat amalia kita, hijrah. Kalau kemarin kita masih tunda-tunda ke masjid, sekarang kita hijrah itu berubah, melangkah, bersegera hijrah. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang bersungguh-sungguh, yang bermujahadah, ini orang-orang yang disayangi oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang sungguh-sungguh. Artinya kalau sholat jangan main-main, pakai yang rapi. Ya ayuhan nas bujuzi nanahu indah kulit masjid. Kalau ke masjid
Di lemari baju juga buat Ustaz. Pakai yang bagus apa? Jangan lebaran doang pakai yang bagus. Karena perintah Allah ya ayuhan nas khusus zinatahum inda kulli masih pakai pakaian kami yang terbaik kalau masuk masjid. Wallahul jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Ini mau udah tua, botol belakang, pakai baju jelek banget, udah nenek-nenek udah pakai pakai gaun aja. Kalau udah tua pakai apa? Beli minyak wangi banyak. Ya. Supaya nanti nenek-nenek resep wangi banget lagi. Mau mana sih? Dia bilang, coba dapat terlalu. Rasulullah suka dengan 3 hal. Yang pertama sholat, yang kedua wangian, yang ketiga bersuara. Pakai wangi. Udah kalau sholat tuh malas. Kalau rumah harus punya duit, udah pakai minyak wangi aja mana-mana. Bawa minyak wangi, butuh berapa? Karena ya, aneh baik. Ya, boleh dibawa. Kadang-kadang buat temen-temen dia wangi itu dibawa. Ini saya ngomong kayak gini kadang-kadang saya lihat orang Betawi, domba udah pada sarung udah pada kisut, agak disetrika-setrika masih dipakai aja. Lebih ingat kita, enak pak, ya, jelek banget, kisut banget. Apa sih sarungnya pun sampai kisut. Udah yang gitu mah jangan dipakai apa? Kalau itu masih dipelihara, ada dapat yang baru bakalan jadi. Wali kota gak kasih lagi, Pak Ustadz gak kasih lagi. Kalau kamu jamaah saya buat, ayo rapi-rapi banget, senang banget orang melihat ya Allah Pak. Bahkan penting bagi kita ayat kita hijrah. Kalau kemarin kita gak rapi pakaian kita ke masjid pakai pakaian yang rapi. Kalau kemarin kita lambat ke masjid, ayo kita cepat. Ayo kita bergerak. Ayo kita berubah ke arah kebaikan. Yang ketiga, kayaknya udah ini, soalnya udah tambah gigi, udah keluar. Udah keluar udah tanda. Yang ketiga istiqomah, konsisten, ajak istiqomah salat berjamaahnya. Janji Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'minun. Konsisten. Bagaimana caranya sholat jangan sampai tertinggal 5 waktu. Orang yang menjaga 5 waktu berjamaah, Allah akan kasih 5 jaminan. Yang pertama, Allah akan berkahi hidup dan rezekinya. Yang kedua, Allah akan tampakkan kesolehan di wajahnya. Duit gak punya mata dilihatnya enak aja kelihatannya. Kok enak aja kalau ngomong sama dia ya. Mukanya resep aja dilihatnya. Allah susah jadi yang begitu. Allah tampakkan kesolehan di wajahnya. Bukan hanya di dunia, di akhirat terkenal nanti kita. Yang ketiga mendapatkan doa-doa dari orang-orang yang dari seluruh dunia. Kita sholat berjamaah di sini di tempat lain orang itu sholat berjamaah. Mereka juga doain kita doain. Sama seperti kita melihat Ka'bah, dia, kalau saya wajib hajar kita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbah. Ketika mereka lihat Ka'bah dia doa, maka orang-orang yang memandang Ka'bah mendapatkan doa dari orang-orang yang berdoa. Begitu juga orang yang sholat berjamaah mendapatkan doa dari orang-orang yang berdoa. Terus jangan sampai ketinggalan kita, terutama gelombang pertama itu bersama imam. Setelah gelombang pertama udah tenang kalau masuk gelombang pertama ya. Gelombang kedua, ketiga belum tahu dan usahakan gelombang pertama. Kalau enggak dapat berjamaah, cari masjid mungkin bisa sholat berjamaah. Yang keempat, melintas sirat sepanggilan. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Ayo istiqomah. Istiqomah terus buat kebaikan. Istiqomah terus berbuat baik ke istri kita, ke anak kita, ke tetangga kita, ke guru-guru kita, ke teman-teman kita. Buat orang-orang yang kita pandang itu dia orang-orang yang baik, sehingga kebaikan akan datang terus kepada kita. Ini nikmat luar biasa. Gak terasa udah siang, nasi uduk udah mulai jadi rengginang kan, kelamaan nih, bener kata Bapak. Bener Pak Ustadz ya, bakal kelamaan jadi rengginang Pak. Tapi masih panas, tapi dingin gitu ya. Tinggal dijemur, jadi rengginang nanti. Maka kita baca doa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ya
yang pertama, kita bisa introspeksi, bisa memperbaiki diri. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian bagaimana caranya kita segera hijrah ke arah kebaikan. Pakai kita yang terbaik, Pak. Karena Allah itu indah supaya indah-indah. Maka yang di